Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9, kita akan belajar tentang uji homogenitas deskriptif, ya, berupa uji rata. Nah, sebelumnya, ya, kita telah mempelajari uji prasyarat, ya, atau uji asumsi statistika, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang uji hipotesis deskriptif, khususnya untuk yang rata, gitu. Nah, jadi sebelum kalian melakukan uji hipotesis deskriptif, ya, nah, datanya itu harus diuji kenormalitasannya, gitu. Ya. Jadi populasinya itu harus berdistribusi normal. Nah, kalau udah normal, barulah kita lakukan uji hipotesis deskriptif. Jadi, kalau yang uji hipotesis deskriptif, asumsinya atau prasyaratnya itu adalah normalitasnya aja ya, homogenitasnya nggak usah. Gitu. Nah, Bu, bagaimana nanti kalau ternyata hasil dari uji normalitasnya itu tidak normal? Berarti kita tidak bisa melaksanakan uji hipotesis deskriptifnya dong, kayak gitu. Masih bisa, yaitu tapi dengan ya statistik non parametrik, ya, tetapi kita tidak membahas itu, atau dengan menambahkan jumlah sampelnya, gitu. Semakin banyak sampel yang digunakan, ya, maka populasinya itu nanti mendekati ke normal, gitu. Oh, ini belum normal, ya udah kita tambah kembali jumlah sampelnya. Oh, belum normal kembali, ya kan? Kita tambahkan lagi jumlah sampelnya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sebelum melakukan ke hipotesis deskriptif, lakukan terlebih dahulu uji normalitasnya itu. Dan hasilnya adalah dia haruslah berdistribusi normal. Baik, ke uji hipotesis deskriptif. Nah, pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Ya. Jadi, di sini tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Tuh. Jadi kalau nanti di sini ya, perbandingan kan berarti membutuhkan variabel lebih dari satu, ya kan? Minimal kan 2. Atau hubungan antar variabel, pasti kan variabelnya itu lebih dari satu kan? Atau minimal itu 2. Ya, jadi kalau perbandingan nanti kita akan pelajari di uji hipotesis komparatif. Kemudian kalau hubungan antar variabel berarti kita belajar di uji hipotesis asosiatif. Nah, sekarang kita ke uji hipotesis deskriptif terlebih dahulu ya, gitu. Jadi, kalau di uji hipotesis deskriptif kita menggunakan cukup satu sampel saja ya. Di satu sampel pada satu populasi saja. Gitu. Nah, nanti uji hipotesis deskriptif itu bisa berkenaan tentang rata, bisa juga berkenaan tentang varians dan proporsi. Gitu. Nah, untuk yang pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang uji hipotesis deskriptif rata. Jadi nanti di sini di dalam soalnya ya itu diberikan mu atau rata populasi ya kan pastinya ya. Kemudian n ya yaitu jumlah sampelnya. Kemudian X bar-nya rata sampel dan ya mungkin diberikan simpangan bakunya ataupun S-nya ini ya. Kalau ini kan dari populasi, kalau ini dari sampelnya. Nah, nanti statistik uji, ya kan? Kalau kita melakukan uji hipotesis kan ada 5 langkah kan? Pertama apa? Definisikan H0 dan H alternatif. Yang kedua,
taraf signifikansinya ya. Misalkan taraf signifikansinya adalah 5%, atau kita bisa katakan bahwa tingkat kepercayaannya ya, tingkat kepercayaannya berarti 1 dikurangi alfanya atau 95%. Kalau kita menggunakan alfanya itu 5% ya, maka tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Kemudian langkah yang ketiga apa? Statistik uji ya. Kemudian yang keempat adalah kriteria pengujian, yang kelima adalah simpulannya. Nah, statistik uji untuk yang hipotesis rata itu ada 2, yaitu apa? Ketika ya populasinya normal dan variansinya ya itu diketahui, sigma kuadratnya itu diketahui, atau standar deviasi dari populasinya itu diketahui ya, maka menggunakan uji Z ya, yang rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ketika populasinya itu normal tetapi variansnya itu tidak diketahui atau standar deviasi dari populasinya itu tidak diketahui, maka kita menggunakan statistik ujinya yaitu uji T. Tuh. Jadi di sini kita untuk uji Z kita menggunakan deviasi baku ya, standar deviasi dari populasi. Kalau yang uji T ini menggunakan standar deviasi dari sampel. Gitu. Paham ya? Nah, ini nanti kan bergantung pada soalnya ya, apakah 2 arah atau 1 arah. 1 arahnya apakah ke kanan ataukah ke kiri. Itu bergantung pada soalnya. Nah, di sini uji hipotesis rata untuk yang 2 arah. Ketika sigmanya itu diketahui ya. Yang pertama, nah ini nanti sama semua kecuali yang di nomor 3 sama 4-nya gitu ya. Nah, langkah yang pertama uji ini ya, kita definisikan H0 dan H alternatifnya. Kalau 2 arah berarti sama dengan dan tidak sama dengan gitu. Kemudian tentukan besar taraf signifikansinya, alfanya, kemudian statistik hitungnya. Karena di sini sigmanya itu diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Gitu. Nah, kemudian kriteria pengujiannya, ya, kita menggunakan uji Z, ya. Karena di sini dia berlaku 2 arah, ya, berarti apa? Alfanya kita bagi 2. Ya. Tolak H0 ketika Z hitungnya itu ya kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitungnya itu lebih dari Z alfa per 2. Ketika Z hitungnya itu memenuhi ini, maka H0-nya itu ditolak. Kalau selain ini ya, berarti apa? H0-nya itu gagal ditolak. Kemudian tarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4 gitu. Ya. Kalau sigmanya diketahui berarti kita menggunakan uji Z. Kriteria pengujiannya karena di sini 2 arah, maka alfanya kita bagi 2 ya. Tolak H0 ketika Z-nya itu kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z itu lebih dari Z alfa per 2. Nah, ini kalian peroleh Z alfa per 2 itu dari mana? Dari tabel distribusi normal standar. Tuh, ya. Contohnya ini. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa peserta kelas 11, kelas 10 di suatu madrasah adalah 83. Ya. Rata dari seluruh peserta didik kelas 10 itu adalah 83. Berarti ini apa? Jadi sebagai mu-nya ya. Itu mu 0-nya untuk yang di kasus ini. Kemudian simpangan baku, ya kan? Di sini kan diketahui. Jadi kalau diketahui simpangan baku atau standar deviasinya ya, atau variansinya, berarti nanti menggunakan apa? Uji Z
ya kan? Di sini simpangan baku dari populasinya. Berarti sigmanya adalah 8. Gitu. Nah, setelah pembelajaran matematika secara daring, diambil sampel sebanyak 31. 31 ini adalah N-nya, ya. Diperoleh rata kemampuan berpikir kreatif matematisnya itu adalah 81. Ini kan rata dari 31 orang ini kan, berarti ini adalah rata dari sampel atau X-bar-nya. Nah, kemudian selidiki dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti atau alfanya itu taraf signifikansinya itu sama dengan 5%. 5%. Ya kan? Nah, apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik itu sudah berubah atau belum? Nah, di sini kan kita menggunakan rata kan. Nah, kita selidiki ya hipotesis rata ini. Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik itu sudah berubah atau belum? Berarti apakah ya mu-nya itu masih sama dengan 83 atau tidak sama dengan 83? Nah, kalau sudah berubah tidak berubah berarti kan sama dengan atau tidak sama dengan kan? Nah, berarti kan menggunakan dua arah itu. Nanti juga ada contoh untuk yang satu arah ya. Jadi kalau sudah berubah atau belum berarti sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Yang pertama ya, kalian definisikan H0 dan H alternatifnya. Apakah mu-nya di sini sama dengan 83 ya? Ya kan? Mu 0-nya kan tadi 83 kan? Tuh. Ataukah H alternatifnya yaitu mu-nya itu tidak sama dengan 83. Taraf signifikansinya 5%. Nah, statistik hitungnya karena diketahui standar deviasinya atau simpangan bakunya, maka menggunakan uji Z. Diperolehlah ya, Z hitungnya itu negatif 1,39. Kriteria pengujiannya H0 ditolak ketika apa? Z itu kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Atau tolak H0 ketika apa? Z kurang dari negatif Z 0,0, berapa sih ini? Tolak H0-nya itu ketika Z kurang dari negatif dari Z 0,025 atau Z lebih dari 0,025. Nih, Z lebih dari Z 0,025. Nah, kalian hitung ya, cari dari tabel Z. Maka diperolehlah tolak H0 ketika Z kurang dari negatif 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Tuh, ya. Nah, ini ya, kalau misalkan saya buat di garis bilangan ya. Tolak H0 ketika ini sama ini ya. Nah, sementara negatif 1,39 itu terletak di mana sih? Di antaranya kan. Berarti apa? Z hitungnya ini berada pada wilayah daerah yang H0-nya ini gagal ditolak. Karena Z hitung itu berada di luar daerah penolakan H0 ya. Daerah penolakan H0-nya kan ketika ini ya, ini sama ini ya. Maka apa? H0-nya itu gagal ditolak. Gagal ditolak berarti kan ini. Maka apa? Dalam tingkat kepercayaan 95% atau dalam tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik itu belum berubah. Masih 83. Tuh. Jelas ya? Nah, sementara
Kalau sigmanya ini tidak diketahui, tapi dalam masih uji dua arah, ya, yang berbeda hanyalah ini. Ini menggunakan uji T, dan tolak H0-nya itu ketika apa? T kurang dari negatif dari T alfa per 2 dengan derajat kebebasan N-1, ya. Di sini adalah derajat kebebasannya. Atau tolak H0 itu ketika T lebih dari T alfa per 2 dengan derajat kebebasan N-1. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik kelas 11 di suatu madrasah adalah 82. Jadi ini adalah mu-nya, ya, atau mu 0-nya. Gitu. Untuk kasus ini. Nah, setelah pembelajaran matematika dengan pembiasan soal open-minded, diambil sampel sebanyak 32. Berarti ini N-nya. Maka diperolehlah skornya ini. Ya, data skornya seperti ini. Selidikilah dengan taraf signifikansi 5%, apakah rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik itu sudah berubah atau belum. Sudah berubah atau belum, berarti dua arah. Ya. Berarti nanti mu-nya sama dengan 82 atau mu-nya itu tidak sama dengan 82. Tuh. Paham ya? Nah, ini dia menggunakan dua arah. Kemudian kita ketahui apa lagi? Mu 0-nya itu adalah 82. Di sini ada nggak variansi atau standar deviasi dari populasinya? Nggak ada kan? Di sini hanya diketahui rata dari populasinya. Ya. Terus diketahui apa lagi? Nah, Bu, kalau menggunakan uji T ya, berarti kita masih kurang ini nih. X bar-nya sama S-nya, ya kan? N-nya kan udah dapet. Kemudian mu 0-nya juga udah. Nah, X bar sama S dari mana? Nah, kalian cari sendiri ya. Ini dari ini. Kalian hitung rata dan standar deviasi dari sampel ini. Gitu. Kalian hitung. Ya. Maka diperolehlah ratanya itu 85,84 dan standar deviasi atau simpangan baku dari sampelnya itu adalah 9,388. Kemudian kalian hitung ya. Ini. Diperolehlah ya. T hitungnya itu 2,317. Kemudian tolak H0-nya ketika ini ya. T kurang dari negatif 2,04 atau T lebih dari 2,04. Jadi kan ini ya. Ini di sini adalah negatif ya. Negatif 2,04 dan ini ya. Nah, daerah penolakan H0-nya itu adalah di sini sama di sini. Gitu. T hitungnya ada di mana? 2,317. Berarti ada di sebelah kanannya dari 2,04 kan? Nah, T hitungnya ini berada di daerah penolakan H0. Berarti apa? H0-nya ditolak. Tuh. H0-nya ditolak. Ya, ini ditolak. Ya. Berarti dalam taraf signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan rata kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik itu sudah berubah, tidak sama dengan 82 kembali. Itu. Jelas ya? Nah, kemudian uji hipotesis rata ya, masih dua arah. Misalkan di sini untuk sigma yang tidak diketahui, kalian bisa gunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, kalian silakan coba sendiri ya. Untuk step by step-nya udah ada. Untuk yang sigma diketahui, silakan kalian bisa searching ya. Kalian bisa searching ya di Google.
gitu. Searching. Tuh ya, kalian bisa searching. Nah, ini kalau yang untuk sigma tidak diketahui. Di sini diperoleh T-nya itu adalah T hitungnya 2,317. Kalau secara manual berapa? Oh, ternyata sama ini ya. 2,317. Nah, ini sama. DF ini adalah derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya tadi berapa? N-1 ya. Sama ya, 32 dikurangi 1. Ini 31. Di sini, nah ini juga sama DF. Degree of freedom ya ini. Nah, kalau kriteria dengan IBM SPSS, tolak handornya itu ketika apa? Signifikansinya kurang dari alfa. Tadi alfanya adalah 0,05 ya, gitu. Di sini ya, signya adalah 0,027 ya. Kurang dari 0,05 kan? Berarti apa? Handornya ditolak gitu. Nah, tadi apa? Nah, ini sama kan? Handornya ditolak. Baik, sekarang kalau untuk yang satu arah ya. Ini misalkan untuk yang arah kanan. Untuk yang sigma diketahui, kalau sigma diketahui berarti pakai Z ya. Kemudian hipotesis pengujiannya gimana? Di sini arah kanan, berarti H alternatifnya itu adalah mu lebih dari mu 0. Lawannya dari lebih dari apa? Kurang dari atau sama dengan. Berarti H0-nya itu adalah mu kurang dari atau sama dengan mu 0. Taraf signifikansinya alfa. Statistik hitungnya karena di sini sigmanya diketahui berarti menggunakan uji Z. Dan kriteria pengujiannya karena satu arah yaitu arah kanan aja berarti tolak H0 jika Z di mana Z-nya ini lebih dari Z alfa. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Kalau sigma tidak diketahui berarti menggunakan apa? Uji T ya di sini. Oh. Di sini masih satu arah ya, yaitu arah kanan. Jadi H alternatifnya itu mu lebih dari mu 0. Lawannya dari lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan. Sigma tidak diketahui berarti menggunakan uji T karena arah kanan ya, berarti tolak H0 ketika apa? T lebih dari T alfa dengan derajat kebebasan N-1. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Oke, contohnya nih. Untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah peserta didik, madrasah bermaksud menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Nah, pembelajaran dengan pendekatan ilmiah akan digunakan jika rata kemampuan pemecahan masalah lebih dari 75. Gitu. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah akan digunakan jika kemampuan pemecahan masalahnya itu lebih dari 75. Kalau kurang dari atau sama dengan 75 berarti tidak menggunakan pendekatan ilmiah, ya kan? Gitu. Nah, kata-kata ini nih, ya, lebih dari 75 ini sudah diketahui berarti dia arah kanan kan? Gitu. Nah, untuk itu dilakukan penelitian pada 31 peserta didik. Berarti ini adalah N-nya ya, jumlah sampelnya, banyaknya sampel gitu. Dengan pembelajaran ilmiah pada materi bakteri. Diperoleh rata kemampuan pemecahan masalahnya itu adalah 76,1. Berarti ini adalah X-bar-nya. Ini X-bar-nya ya, dan variansnya ya. Varians dari apa ini berarti? Sampelnya kan? Berarti S kuadratnya ya. S kuadratnya itu adalah 68. Berarti kalau mau cari S-nya berarti akar dari 68 ya. Nah, dengan taraf signifikansinya alfanya adalah 5%. Apakah pembelajaran pendekatan ilmiah itu akan diterapkan di madrasah tersebut atau tidak ya. Jadi di sini dia menggunakan
sampelnya terlebih dahulu ya. Nanti apakah seterusnya menggunakan pendekatan ilmiah atau tidak. Gitu. Karena di sini apa? Diketahui variansnya enggak? Varians atau simpangan bakunya. Ini mana? Ini kan berarti mu 0 ya. Mu 0 ini n x bar ini s kuadrat. Berarti enggak diketahui varians ataupun simpangan baku dari populasinya. Berarti kita menggunakan uji T. Tuh, menggunakan uji T. Menggunakan uji T, terus kemudian hipotesisnya di sini lebih dari 75. Berarti menggunakan arah kanan ya. Arah kanan, kemudian apa lagi? Uji T, arah kanan, ya. Ini juga nih ya, bisa dilihat di sini. Oh, yang diketahui ini adalah variansi dari sampelnya. Nggak diketahui varians dari populasinya. Berarti T dengan arah kanan. Nah, ini benar ya. Di sini menggunakan statistik uji yaitu uji T-nya. Uji T dan arah kanan. Maka tolak H0-nya itu adalah T lebih dari T alfa dengan derajat kebebasannya itu adalah N-1. Nah, ini kan yang pertama apa nih? H0-nya ya, itu kurang dari mu kurang dari atau sama dengan 75, dan H alternatifnya sesuai dengan hipotesisnya tadi itu kan adalah mu lebih dari 75. Lawan dari lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan. Tuh. Nah, ini S-nya ya, itu berarti akar dari 68. Dan diperolehlah T hitungnya itu 0,74. Kriteria pengujiannya tolak H0 ketika T lebih dari T alfa dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Maka tolak H0-nya itu ketika T lebih dari 1,70. Nah, ini T hitungnya itu adalah 0,74. Berarti kurang dari kan? Itu. Berarti T hitungnya itu berada di luar daerah penolakan H0. Maka H0-nya itu gagal ditolak. Nah, ini gagal ditolak, berarti kan ini. Tuh. Maka, simpulannya, dalam taraf signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan pembelajaran ilmiah itu tidak lebih dari 75. Berarti nanti seterusnya tidak menggunakan pendekatan ilmiah. Ya kan? Pendekatan ilmiah itu akan digunakan jika rata kemampuan pemecahan masalahnya itu lebih dari 75. Jadi kalau di sini dia tidak lebih, berarti bisa kurang dari atau sama dengan kan? Gitu. Berarti tidak jadi menggunakan pembelajaran pendekatan ilmiah. Jelas ya? Nah, kemudian di sini untuk yang arah kiri, jika diketahui sigmanya itu diketahui. Dalam hal sigma diketahui. Kalau sigmanya itu diketahui berarti menggunakan uji Z. Nah, ini uji Z. Arah kiri berarti H1-nya atau H alternatifnya itu mu kurang dari mu 0. Lawan dari kurang dari apa? Lebih dari atau sama dengan. Nah, ini dijadikan sebagai H0-nya. H0-nya adalah mu lebih dari atau sama dengan mu 0. Karena satu arah, yaitu arah kiri, maka tolak H0-nya itu jika apa? Z lebih kurang dari negatif Z alfa. Gitu. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Kemudian kalau sigmanya ini tidak diketahui ya, dengan uji satu arah, yaitu arah kiri, alternatifnya masih sama, yaitu mu kurang dari mu 0. Lawan dari kurang dari apa? Lebih dari atau sama dengan. Dijadikan sebagai H0-nya. H0-nya adalah mu lebih dari atau sama dengan mu
0. Karena sigma tidak diketahui, maka menggunakan uji T. Tuh. Dengan derajat kebebasannya di sini adalah N-1 ya. Tuh. Nah, karena satu arah, yaitu arah kiri, maka tolak H0-nya itu adalah jika T itu kurang dari negatif T alfa dengan derajat kebebasan N-1. Selain ini, ya, maka apa? H0-nya itu gagal ditolak. Nah, contohnya ini. Pemberian ulangan matematika tanpa pemberian sebelumnya dari guru, ya, membuat peserta didiknya itu menjadi cemas, ya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ya enggak? Nah, muncul dugaan bahwa kecemasan matematika membuat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa itu turun dari yang sebelumnya 80 ya. Nah, di sini kan hipotesisnya ini apakah mu-nya itu kurang dari 80. Nah, kata-kata di sini itu menunjukkan bahwa kita akan menggunakan uji rata yang satu arah, yaitu ke kiri ya. Nanti mu-nya ini ya, mu satunya bukan ya, H1-nya, H alternatifnya. H alternatif itu adalah didefinisikan mu-nya ini, enggak ada mu satunya ya ini ya. Mu-nya ini kurang dari 80. Ya kan? Kurang dari 80. Berarti H0-nya itu adalah mu lebih dari atau sama dengan 80. Tuh. Untuk meneliti hal tersebut, diberi soal kemampuan berpikir kreatif matematis pada 34 peserta didik. Berarti ini adalah N-nya. Tuh. Dan diperoleh rata 78. Berarti apa ini? Rata dari sampelnya kan berarti X bar. Dan simpangan baku dari sampelnya berarti ini adalah S-nya. S-nya adalah 6. Kalau ini X bar. Dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, tentukan apakah benar kecemasan matematika itu membuat kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik itu turun ya, atau enggak. Nah, silakan kalian kerjakan ya ini. Ini kan udah tahu ya bahwa ini adalah arah kiri karena H alternatifnya itu menduga apa? Kemampuan berpikir matematis peserta didik itu turun dari sebelumnya. Berarti kan ini H alternatifnya adalah mu kurang dari 80. Tuh. Nanti H0-nya bagaimana? Berarti kalau di sini tidak diketahui sigmanya atau deviasi baku ataupun simpangan baku ya, ataupun varians dari populasi, berarti menggunakan uji T gitu. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Nanti bisa didiskusikan ya. Tuh, di minggu depan ya. Baik, saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya. Nanti jawabannya itu akan ini ya, H0-nya itu ditolak. Tuh. Kalau nggak itu berarti harus kalian ulang lagi ya itu ya. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.